Lur, piye kabare? Isi dompet zaman ya lur? Abang biru atau malah gak blas? Kali ini Mimin akan membahas alur cerita yang agak beda dari alur-alur cerita sebelumnya. Karena kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari Donghua, anime asal Cina yang berjudul The Lord of Rock Demon. Atau yang nggak tahu artinya bagi bocil FF yang males belajar bahasa Inggris, bisa diartikan Sang Kaisar Iblis Jahat. Bercerita mengenai seseorang yang diberi julukan Tuan Muda, tapi sama sekali nggak punya ilmu bela diri dan cenderung selalu dipukulin sama musuh-musuhnya. Beruntung bagi Tuan Muda ini karena nggak sengaja ketiban durian runtuh dan ia mendapatkan sebuah kekuatan dewa yang menjadikannya sebagai pendekar yang super overpower. Jadi daripada banyak cincong, langsung saja kita tonton alur cerita dari Lord of Rock Demon bagian 1. Check it out, check it bro. 保护好我的领事，安稳人境，必有万族。 Di scene awal kita diperlihatkan seorang kaisar bernama Baitian yang sedang dikepung oleh pasukan Dewa Langit dikarenakan perbedaan pendapat antara para dewa, di mana Baitian bermaksud untuk menegakkan keadilan dengan caranya sendiri sehingga ia dianggap menghina para dewa dan Baitian harus dihukum oleh langit. Baitian dan hewan peliharaannya yang merupakan seekor naga emas bernama Zulong harus menghadapi seluruh pasukan langit. Namun sangat tidak adil karena Baitian saat itu sudah dalam keadaan luka parah sehingga ia berhasil dikalahkan pada waktu itu. Namun Baitian dengan terpaksa mewariskan segenap energi spiritualnya kepada seseorang yang merupakan orang terpilih di bumi agar nanti ia akan bisa bangkit kembali. 是神剑，寻找这必然归。 Di bumi kita diperlihatkan seorang pemuda yang baru sadar dari koma dan ada seorang cewek yang anunya masih tepos lompat kegirangan menuju ke arahnya. Namun keanehan terjadi di mana Zulong muncul dan masuk ke tubuh pemuda tersebut. Setelah itu diperlihatkan tokoh jahat pada series Donghua ini, yaitu seorang bernama Marquis yang merupakan kepala dari klan keluarga Marquis. Lian Feng, kaki tangan dari keluarga Marquis, memberikan informasi bahwa putra dari keluarga Lin telah bangun dari koma selama 3 hari 3 malam. Sekaligus ia meminta maaf karena tidak bisa membunuh putra dari keluarga Lin. Tapi Marquis memaafkan anak buahnya tersebut karena ia sudah berhasil menggagalkan pesta pernikahan dari keluarga Lin. Beralih ke Lin Xiao, putra dari keluarga Lin yang bergelar Tuan Muda. Di situ Ying-er berkata kalau ia sudah cukup lama koma dan tak sadarkan diri, sehingga ibu dari Lin Xiao pergi keluar kota demi mencari obat untuknya. Tapi Lin Xiao malah menceritakan mimpinya yang terasa sangat nyata, di mana ia menjadi seorang kaisar bernama Baitian dan melawan pasukan langit yang berusaha membunuhnya. Tapi Ying-er malah berpikir karena komanya nampaknya Tuan Muda menjadi gendeng, sampai Lin Xiao mempraktikkan sebuah jurus yang ada di mimpinya dan ternyata 这样运转炼魂之法，器具单一。 Ternyata jurus tersebut adalah jurus yang memungkinkan Lin Xiao untuk mengambil kekuatan supranatural dari alam sekitar, sehingga luka-luka yang diderita Lin Xiao selama ini menjadi sembuh. Lin Xiao yang mengetahui hal tersebut menganggap dirinya sendiri sebagai seorang jenius, padahal sebelumnya ia sangat payah dan tak bisa apa-apa. Keesokan paginya Lin Xiao menanyakan kepada Ying-er mengenai kipas yang ia temukan. Ying-er berkata kalau kipas itu dihadiahkan oleh seseorang yang menjenguknya kemarin. Ying-er juga berkata agar ia di rumah saja sambil beristirahat. Tapi Lin Xiao malah berjalan-jalan keluar. Di kota ia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Liu Shan yang ternyata adalah seorang pemilik rumah bordir tempat gadis-gadis cantik. Paman Liu Shan menawari Lin Xiao dengan gadis yang baru datang dari desa. Baru saja Lin Xiao tertarik dengan tawaran paman Liu Shan, datanglah Jiang Yu, seorang tuan muda dari keluarga Marquis. Yang ternyata luka yang diderita oleh Lin Xiao adalah hasil dari ulah Jiang Yu dan komplotannya. Di situ Jiang Yu menantang Lin Xiao untuk berduel, tapi bukannya takut, Lin Xiao yang sekarang sudah lebih kuat meladeni tantangan tersebut.
Ternyata Lin Xiao belum bisa menggunakan kekuatan supranaturalnya dengan benar. Maka Lin Xiao harus berakhir dipukuli lagi. Namun di situ Ying Er mencoba menolong Lin Xiao dengan membawanya pergi dengan tergesa-gesa, sehingga Lin Xiao harus nyangkut di pohon. 灵力怎么又没了？还真……才差点被人打死的！少爷，我们安全了。啊，少爷！ Saat ia sudah sadar dan karena Lin Xiao sudah berbuat keributan di kota, ia harus dihukum dengan berlutut di altar leluhur. Ying Er kemudian datang dengan membawa beberapa biskuit. Namun ternyata biskuitnya sudah diicip dulu sama si Ying Er. Dan karena Lin Xiao sudah tak nafsu makan, ia menyuruh Ying Er untuk memakan semua biskuit itu, sehingga membuat bibir Ying Er menjadi kotor. Lin Xiao yang melihat hal tersebut mencoba mengusap bibir Ying Er. Namun Lin Yin, ayah dari Lin Xiao, datang dan malah salah paham. 其婢女，这个臭小子，堂重地，竟然做出这种事！你个逆子！婴儿，婴儿！ Keesokan harinya Lin Xiao pergi ke sebuah serikat pekerja. Di sana ia dihalangi oleh penjaga, namun tentu saja hal itu tak dapat menghalangi Lin Xiao. Lalu datanglah Jiang Hong yang kembali mengolok Lin Xiao, sehingga Lin Xiao mengerjai Jiang Hong dengan meledakkan tungku api di tempat tersebut. 拉你又如何？我， 初练师练的东西要炸。江红练的紫炎经快成了，先。林笑。 Kemudian Lin Xiao bertemu dengan Nona Zilan. Lin Xiao bermaksud untuk menjual resep obat yang ia punya. Namun Liu Xi, ketua dari serikat tersebut, menghalangi Lin Xiao dan membakar resep obatnya dan malah menuduh Lin Xiao mencuri resep itu. Tapi Lin Xiao membalik kata-kata Liu Xi dengan berbicara kalau serikatnya memproduksi sebuah obat ilegal yang akan menjadi masalah kalau orang lain mengetahuinya. Liu Xi yang mendengar itu hanya bisa heran sekaligus kesal pada Lin Xiao. Dari mana ia mengetahui rahasia itu? Lin Xiao yang kemudian pulang dihampiri oleh ayahnya Lin Yin. Lin Yin kemudian memberikan sebuah obat untuk kesembuhannya, tapi Lin Xiao berkata bahwa obat itu seperti kotoran babi. Tapi ayahnya bicara kalau obat itu adalah hasil penyulingan dari seorang master bernama Yuan Zhihai. Lin Xiao tahu kalau obat tersebut benar-benar mahal, dan ia juga tahu bahwa keluarga Lin sekarang sudah diambang kehancuran karena tekanan dari keluarga Marquis dari segala sisi. Setelah itu Lin Xiao kemudian meminum obatnya dan mulai mempelajari jurus yang ia tahu dari mimpinya. Selama 3 hari 3 malam ia terus berlatih sehingga sekarang ia sudah bisa menggunakan kekuatan yang diwariskan oleh Kaisar Baitian dengan lebih sempurna. Di pagi harinya Lin Xiao berusaha mempraktekkan jurus-jurus yang sudah ia pelajari sendiri. Terlihat kekuatan tersebut sangatlah besar dan bisa membuat tembok hampir jebol. Setelah Lin Xiao menguasai ilmu yang sudah ia kembangkan sendiri, ia kemudian mencari orang-orang yang sudah membulinya. Ia bertemu dengan seorang pengawal dari keluarga Marquis yang memungut pajak dari pedagang kecil. Tapi tepat sekali, Jiang Yu juga mendatangi Lin Xiao. Namun Lin Xiao yang sekarang bukanlah tandingan Jiang Yu, sehingga Jiang Yu berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Lin Xiao. 上次你跑得快，为了将来的荣华富贵，我拼了！就看看您吃了吗？ Dengan kuncian di jari, Jiang Yu sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Bala bantuan dari Jiang Yu datang, namun Paman Liu Shan menghalangi mereka sehingga mereka tak berani mengeroyok Lin Xiao. Dan mereka hanya berharap tuan mereka yaitu Jiang Yu segera dilepaskan. Lin Xiao kemudian melepaskan Jiang Yu, tapi Jiang Yu masih kelihatan tidak terima. Lin Xiao pun meninggalkan Jiang Yu dengan gagah dan kelihatan keren. Kemudian Lin Xiao sangat merasa heran karena Paman Liu Shan terus mengikutinya. Paman Liu Shan berkata kalau ia ingin menjadi pengikut dari Lin Xiao. Maka Lin Xiao kemudian memerintahkan Paman Liu Shan untuk membuktikan ketulusannya sebagai pengikut Lin Xiao. Sampai di suatu tempat Lin Xiao dan kedua temannya yaitu Zhao dan Mu Feng membicarakan Jiang Yu yang baru saja dihajar oleh Lin Xiao. Sampai akhirnya Paman Liu Shan memberikan sebuah tongkat
yang seperti tongkat biasa, tapi sebenarnya tongkat tersebut memiliki sebuah aura sakti yang sangat dicari oleh banyak orang. Dengan ini Lin Xiao kemudian menerima Liu Shan menjadi salah satu pengikutnya dan meminta Ying Er untuk membawa tongkat dengan kekuatan supranatural pulang ke rumah. Dan saat Lin Xiao berjalan-jalan di kota, ia melihat seorang laki-laki misterius. Lin Xiao segera sadar kalau laki-laki tersebut memiliki hawa membunuh yang kuat. Lin Xiao pun kemudian memperingatkan Mu Feng dan Zhao untuk tidak gegabah melawan orang misterius tersebut. Tapi ternyata Zhao dan Mu Feng malah kabur terlebih dahulu. 小心，你俩一定不要贸然出手。 你要加油啊！ Kemudian tanpa banyak bacot, orang misterius tersebut mengeluarkan pedangnya yang sudah dimurnikan dengan kekuatan supranatural sehingga ia bisa mengendalikannya sesuka hati. 你的神魂波动，不是我的对手，不要装。 Lin Xiao yang sudah terpojok dengan pertarungan tersebut merasa bahwa dirinya akan mati. Namun kemudian Mu Feng dan Zhao ternyata kembali untuk menolongnya. Dengan kekuatan yang seadanya, Mu Feng dan Zhao berusaha menghentikan pria misterius tersebut. Namun itu tetap saja tak berhasil dan akhirnya mereka berdua terkapar. 快走，我帮你拖住他。 Setelah melihat dua temannya kalah dan terkapar, Lin Xiao berusaha melawan pria misterius tersebut. Tapi kemudian Ying Er datang dan memukul pria tersebut. 另一个真元境。 Pria itu sangat kaget dengan kekuatan Ying Er dan merasa Ying Er memiliki kekuatan supranatural yang lebih kuat dari Lin Xiao. Namun ini adalah pertarungan pertama bagi Ying Er sehingga inilah yang terjadi. 颖儿，萌的吧？你是第一次打。 Lin Xiao tahu kalau dirinya tak akan menang dari pria tersebut, sehingga ia mengulur waktu dengan bertanya siapa yang mengirim dirimu untuk membunuhku. Namun pria tersebut tak mau menyebutkannya. Lin Xiao menggunakan jurus teleportasi untuk kabur dari tempat tersebut, sehingga ia sampai ke tempat Liu Xi. 微型传送阵，有人。喂，下次见面教你。 Ternyata jurus teleportasi tersebut adalah salah satu jurus yang ia dapatkan setelah mempelajari energi supranatural milik Bai Tian. Di tempat Liu Xi, Lin Xiao memberikan sebuah resep obat tingkat tinggi kepada Liu Xi. Dan sebagai gantinya, Liu Xi memberikan sebuah obat juga kepada Lin Xiao. Lin Xiao kemudian bertanya mengenai pendekar yang menggunakan kotak pedang dan berkata pendekar tersebut berusaha untuk membunuhnya. Liu Xi berkata kalau pengguna kotak pedang sekarang hanya didominasi oleh pendekar dari klan Xikyu. Sehingga Liu Xi menawarkan diri untuk membantu Lin Xiao guna menyelidiki orang tersebut. Tapi mendengar kata-kata itu, Lin Xiao meraih Liu Xi dan bermaksud untuk memukulnya. 好一个择木而起。 要干嘛？ Wes jadi begitu lor kira-kira kisah Lin Xiao yang sekarang sudah mulai bisa menggunakan kekuatan alam milik Bai Tian. Jika kalian penasaran bagaimana kisah selanjutnya, kalian bisa like, subscribe, dan komen di video ini. Agar apa? Ya agar channel ini semakin berkembang. Suwun ya lor.